Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan saya Romo Angki Welikin MSC dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 22 Oktober 2022. Selamat pagi, Pater. Pagi, Jessica. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa? Luar biasa. Selalu luar biasa. Sehat ya, Pater ya? Sehat. Lagi menikmati liburan di Bali. Oke, lagi menikmati liburan di Bali dan menyempatkan hadir begitu ya untuk menjadi narasumber kita di Oke Hari Ini. Terima kasih banyak. Oma, Opa, saudara-saudara, Anda yang mungkin mengikuti channel ini. Ya. Oke, terima kasih Pater sudah berkenan gitu ya untuk menjadi narasumber kita di hari ini. Pater, sebelum kita mulai nih, mungkin di episode beberapa sebelumnya itu Pater sudah berkenalan, tapi sekarang saya mau berkenalan lagi ya karena baru pertama kali nih kita bersama Pater di sini dan Oma Opa mungkin ada yang belum kenal. Mungkin Pater bisa berkenalan dulu mengenai profil singkat dan juga sekarang sedang berkarya misi di mana. Oke Jessica, Opa, Oma dan saudara-saudara Anda yang mengikuti channel ini ya. Nama lengkap saya Franciscus Saverius. Saya orang Maluku, lalu bergabung dengan Tarekat Misionaris Hati Kudus Indonesia (MSC), dan saya berkarya udah kurang lebih sekitar 15 tahun di Ekuador, sebuah negara di Amerika Latin bertetanggaan dengan Peru dan Kolombia. Di sana kita ada misi juga, melayani bersama orang-orang Indian, orang-orang lokal, orang gunung, orang Indian Inca, dan juga saudara-saudara kita keturunan campuran Spanyol. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, Pater. Nah, ini karena kita sudah berkenalan ya dengan Pater, saya boleh panggil Pater Angki? Oke, Pater Angki, dan mau bercerita mengenai salah satu tokoh yang menurut saya itu perannya luar biasa begitu ya, dan banyak dari Opa Oma mungkin yang hidup di zaman Orang Kudus ini begitu, yaitu Santo Paus Yohanes Paulus II. Apakah itu betul hari ini, Pater? 22 Oktober? Ya, benar. Dia dirayakan pada tanggal 22 Oktober. Sebenarnya tanggal ini nggak ada hubungan dengan tanggal lahir maupun tanggal kematian ataupun tanggal kanonisasi. Tanggal 22 Oktober adalah tanggal di mana dia diangkat secara resmi menjadi paus. Tanggal dia memulai masa pontificiusnya. Oleh karena itu, mungkin itu dia diambil tanggal 22 Oktober. Oke, siap. Lalu ini karena kita sudah tidak sabar ya mendengar cerita mengenai siapa sih Santo Paus Yohanes Paulus II ini, mungkin saya tanyanya ini saja ya, Pater ya. Siapa sih beliau ini? Oke, Oma Opa, saudara-saudara, Anda semua yang mengikuti channel ini, pertanyaan Jessica ini penting, walaupun bisa jadi jawabannya agak panjang. Saya coba mengurainya dalam poin-poin pendek aja supaya Anda juga bisa mengikuti. Nama asli orang ini itu Karol Józef Wojtyła. Dia orang Polandia, ya. Lahir di Cracovia, dekat Warsawa, itu ibu kota dari Polandia. Dia termasuk sedikit terlambat untuk masuk ke seminari dan membina diri atau mempersiapkan diri menjadi imam. Dia sempat kerja, sempat ya udahlah, hidup normal seperti berbagai orang-orang lain, orang-orang muda lain zaman itu. Jadi itu yang pertama, dia memulai panggilannya agak telat, tapi ya itu nggak jadi soal ya. Nggak jadi persoalan. Satu, yang kedua, dia juga hidup pada zaman di mana komunisme begitu kuat, teristimewa di masa-masa di mana Jerman bersama dengan Adolf Hitler menguasai sebagian besar dari Eropa. Zaman yang sama banyak orang-orang Yahudi, jadi konsekuensi dari moving politik bila begitu saja dari Hitler, dia mau menjadikan Jerman sebagai sebuah negara dengan ras tertinggi, ya. Akhirnya sebenarnya itu semacam politik aja untuk membasmi ataupun menyingkirkan, bilang saja begitu. Juga ada kecemburuan karena orang-orang Yahudi ternyata mereka jauh lebih maju, lebih menguasai banyak dunia ekonomi dari bangsa Jerman sendiri, ya. Jadi mungkin ya saya
nggak punya data pasti. Tapi yang pasti adalah bahwa kemudian ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang terbunuh, ya. Dan kisah yang terkenal adalah banyak yang dibunuh di kamp konsentrasi Auschwitz. Dan kebetulan itu dekat ataupun Paus orang Kudus ini tahu dengan baik. Jadi itu saya pikir sedikit latar belakang dari dia. Dan mungkin di tengah-tengah segala macam proses dan seterusnya, satu ketika dia memutuskan untuk menjadi imam. Terutama yang dipicu oleh meninggalnya keluarga, teristimewa ibu, lalu ayah, dan tertinggal dia sendiri. Dia mulai pikir-pikir, ini saya mau jadi apa? Mending jadi Romo aja kali ya. mungkin ya, di awal gitu. Oleh karena itu, dia kemudian datang ke kardinal di Warsawa dan memberikan diri praktisnya untuk membina diri dan menjadi imam. Luar biasa. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kita belum cerita dia ketika jadi paus. Oke, nah ini sekarang sudah kita mengetahui mengenai latar belakang beliau. Lalu pada saat beliau menjadi seorang paus itu apa saja yang dilakukan beliau ini, Pater? Termasuk paus termuda. Dia berumur 54 kalau nggak salah ya, atau 55 sekitar itu, yang diangkat jadi paus. Dia sebenarnya menghadiri 2 konklav berdekatan. Karena kebetulan waktu itu ceritanya juga agak gimana ya, semua sebab kebetulan sih. Yang namanya karya Roh Kudus itu nggak ada yang tahu. Betul. Jadi imam, lalu diangkat jadi uskup pembantu di sebuah keuskupan. Uskup titularnya kemudian mangkat, dan karena kekosongan itu dia diangkat menjadi administrator keuskupan. Dan rupanya memang ya bakat, kepintarannya dan seterusnya udah nunjukin ini orang bisa jadi orang penting nih. Jadi mungkin karena itu, lalu akhirnya dia diangkat jadi uskup agung. Bahkan menjadi kardinal juga. Jadi dia mewakili negaranya, mewakili konferensi wali gereja Polandia untuk menghadiri pertemuan-pertemuan penting di Vatikan. Nah, ketika Paus Yohanes Paulus pertama dipilih, dia ikut hadir di konklav itu. Tuh. Sayangnya ini paus yang berumur sangat pendek. Betul. Nggak lebih dari sebulan kali ya. 33 hari kalau tidak salah ya, Pak. 33 hari. Jadi ya oke lah, kita nggak cerita tentang Yohanes Paulus pertama, tetapi kemudian Karol Joseph Wojtyla balik lagi ke Vatikan untuk menghadiri konklav berikut, dan tanpa disangka-sangka dia diangkat menjadi paus. Yang terpilih ya. Yang terpilih. Termasuk salah satu yang muda, paus pertama di luar dari orang Italia. Ya ini sedikit tambahan aja. Bukan karena tradisi atau kebiasaan, tapi paus-paus sebelumnya pada umumnya mereka orang-orang Italia. Pada umumnya. Ya, karena kalau kita hitung juga Santo Petrus kan bukan orang Italia. Iya. Dia kan orang Yahudi, gitu loh. Jadi paus pertama, jadi gereja pertama dan seterusnya. Tapi oke lah. Setelah sekian lama didominasi oleh orang Italia, sekarang ada orang di luar Italia yang jadi paus. Jadi itu pertama. Lalu yang kedua, dia juga berdasarkan latar belakangnya dan lain-lain, dia kemudian membawa gereja ke sesuatu yang berbeda. Apa itu? Saya mau mencatat itu. Begini Jessica, gereja Katolik itu pada satu zaman agak tertutup gitu loh, sibuk dengan diri sendiri gitu. Nah, bahkan dalam satu masa kita menyebut bahwa hanya dalam gereja ada keselamatan. Orang yang keluar dari gereja udah nggak selamat. Tapi kan bersama berlalunya zaman, bersama hari-hari, tahun-tahun dan perubahan-perubahan yang terjadi, ya gereja juga harus membuka diri. Nah, ibaratnya seperti sebuah simbol sikap dari Paulus ke-6, saya nggak tahu apakah itu sudah dibahas, ya. Ketika orang bertanya, apa pentingnya sebuah konsili lagi? Dia terus bangun dan buka jendela. Semua orang kan nunggu nih, dia mau ngomong apa? Buka jendela, dia bilang, biarkanlah gereja terbuka dan angin ini masuk. Ada kecerahan. Dan disitulah yang kemudian disebut dalam bahasa Italia aggiornamento, ya, masa baru, pembaharuan dan seterusnya. Nah, semangat inilah yang kemudian mendasari
hampir sebagian besar masa kepemimpinan dari Santo Yohanes Paulus kedua. Ya. Nah, oleh karena itu dia mulai. Nah, ada beberapa elemen penting yang kita bisa catat. Ya. Yang pertama adalah dia membaharui semangat keberimanan gereja. Gitu. Orang Katolik kita harus orang-orang yang semangat. Kita nggak boleh lagi terkungkung hanya sibuk dengan diri kita sendiri, gitu loh. Terbuka. Ya. Dan oleh karena itu sangat terinspirasi dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua yang ya kalau nanti oma-opa kalau nggak sempat baca sekurang-kurangnya ada yang nanti cerita ya, itu dokumennya banyak. Bahkan saya aja belum baca semua. Tapi baik juga supaya kita tahu ya. Betul. Terus dia memulai dengan mengobati luka lama gereja. Ya. Sebenarnya gereja itu kan mereka bilang kudus, tapi serentak juga punya dosa. Ya. Karena apa? Karena gereja ini di dunia, kita, Betul. gereja tubuh Kristus, gereja umat Allah kita, seperti kata Santo Paulus, rahmat besar ini ada di dalam bejana tanah liat. Jadi kita bisa saja rapuh. Gereja adalah berkat Tuhan, tapi serentak ada dalam diri kita yang bisa rapuh. Jadi bilang hanya begitu. Gereja Katolik punya masa lalu, konflik-konflik, misalnya konflik dengan gereja Ortodoks, konflik dengan gereja Yunani, konflik dengan gereja Koptik, konflik dengan gereja Anglikan, bahkan yang paling bilang aja dalam konteks kita di Indonesia ini, ya relasi kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, itu selalu semacam bukan cuma muslimin tapi juga dengan agama-agama lain, kadang-kadang seolah-olah relasi kita itu sangat superficial ya, dia nggak mendalam gitu. Di Indonesia kalau kita ngomong toleransi itu biasanya toleransi keluarga, tapi bukan toleransi karena agama. Gitu. Kalau keluarga saya ada yang Katolik, ada yang Islam, kita dekat karena apa? Karena keluarga, bukan karena kita Katolik dan dia Islam, bukan sama sekali gitu. Jadi oke lah, Yohanes Paulus kedua, Jessica, dia mulai membuat kunjungan-kunjungan, dan bukan cuma sekedar kunjungan. Nah, oleh karena itu Paulus ini termasuk yang paling banyak mengunjungi banyak negara di dunia. Lebih dari ratusan ya? Iya, dicatat 129, ada yang bilang 130, oke lah. Oke. Ya, bahkan dia mengunjungi Indonesia. Ya. Bulan Oktober 1989. Saya dengar aja waktu itu. Tidak kesana? Masih SMP, SMA ya. Ada Paulus ya. Saya sempat lihat foto-fotonya waktu dia di Flores. Iya. Itu kan kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ada foto juga Misa Akbar di Senayan tuh, betul, di stadion. Jakarta. Wah, banyak banget tuh. Dia melintasi batas-batas itu, ya. Dan ketemu dengan misalnya pemimpin gereja Yunani. Konflik kita dengan Yunani itu lama banget loh. Betul. Lebih dari 1000-an tahun. Banyak dulu kita kenal yang namanya Perang Salib. Iya. Jadi banyak sekali itu kesatria-kesatria gereja Katolik itu mencuri, merampas, membunuh bahkan banyak saudara-saudara kita yang dari gereja Yunani, ya. Dan oke lah, itu cuma contoh ya. Dan Paulus minta maaf. Hal yang sama juga dia mengunjungi gereja Koptik. Dia juga membangun relasi baru. Dia pergi ke Ukraina, sekarang lagi dengan perang dengan Rusia. Ukraina termasuk satu pusat dari gereja Ortodoks. Katolik Ortodoks. Dia mengunjungi juga Rumania, ya. Dan dia sempat masuk ke satu masjid di Syria. Iya, Syria. Masuk, menanggalkan sepatu, cium Al-Quran. Waduh, ini orang luar biasa. Dan dia juga membangun kembali relasi yang terputus berabad-abad dengan saudara-saudara kita, orang-orang Yahudi. Datang ke Israel, ya, ketemu dengan rabi-rabi Yahudi, masuk ke dalam sinagoga, berdoa bersama, luar biasa. Dan setelah semua kunjungan-kunjungan itu, lalu dia mulai membangun yang namanya relasi antar agama. Pernah dia undang semua pemimpin agama di dunia untuk berdoa bersama. Saya lupa tempatnya, kalau nggak salah di Asis atau di mana, dari Italia. Dia juga mengizinkan agar masjid dibangun tidak jauh dari Vatikan,
Masjid itu sampai sekarang ada ya di kota Roma. Ya. Benar-benar seorang yang welcome. Hal lain juga yang penting dari beliau adalah bagaimana dia punya sense of interest untuk anak-anak muda. Ya. Waduh. Itu. Ini paus orang muda. Dan memang inspirasinya sangat jelas. Waktu dia masih belum jadi Romo, dia kan pekerja. Betul. Dan punya teman-teman anak-anak muda nih. Ya. Sempat nolong katanya ada tuh cewek orang Yahudi. Ya pas tentara Jerman nyari-nyari, dia sembunyiin gitu. Atau jatuh dari kereta kali nggak salah ya. Dalam pelarian gitu ya. Tapi singkat cerita, ini orang yang sangat luar biasa dan memberikan makna berbeda tentang bagaimana hidup menggereja. Artinya gereja Katolik pada zaman kepemimpinan Santo Paus Yohanes Paulus II, kita melangkah satu langkah ke depan, ya, meninggalkan konflik-konflik yang ada dan membangun relasi persaudaraan. Ada sesuatu yang penting di sini, catat bahwa untuk keselamatan kita harus hidup sebagai saudara, mencintai sesama. Saya kira itu misi penting dia. Misi pentingnya beliau ya. Lalu Pater, ini saya menarik banget yang mengenai Paus Yohanes Paulus II ini sangat into kaum muda begitu ya, sangat peduli gitu dengan kaum muda. Dan kalau boleh tahu itu pada saat kepemimpinan beliau ini sudah ada apa saja begitu yang dilakukan atau ada perhelatan apa saja gitu yang melibatkan banyak kaum muda begitu Pater. Nah, ide dia yang paling penting itu adalah pertemuan kaum muda Katolik internasional. Sedunia. Oh, ya. Jadi mungkin inspirasi dari situ, lalu banyak paroki-paroki di dunia juga mulai membentuk yang namanya Mudika, OMK dan seterusnya ya. Dari situ. Saya nggak ingat persis sejak tahun berapa kita mulai ya. 90-an. Tapi perjumpaan itu ya pertemuan tingkat dunia orang-orang muda Katolik itu menjadi inspirasi luar biasa. Dan setiap tahun kalau nggak salah atau setiap 2 tahun atau 3 tahun saya lupa, itu selalu dilaksanakan. Ada panitianya dan dibagi tuh digilir. Saya ingat terakhir kalau nggak salah sempat di Madrid, lalu di Polandia juga sekali. Lupa lagi di mana ya. Di Panama juga terakhir. Iya, Panama terakhir, betul. Ya. Tapi di Rio de Janeiro juga. Ya. Artinya dengan demikian pastoral untuk orang muda itu penting. Ini sebagai penerus di dalam gereja. Dan saya lihat beliau selalu punya semangat untuk itu ya. Jadi walaupun acara ini kayaknya kita sapa terus nih Oma dan Opa. Oh iya. Beliau ini acap kali mendapatkan percobaan pembunuhan begitu. Itu bagaimana? Beberapa kali, tapi yang paling terkenal itu dari Mehmet ya, Mehmet Ali Akça, ditembak beberapa kali persis di lapangan Santo Petrus. Oke lah, saya nggak mau masuk ke wilayah di mana karena katanya di backing lah, ada agen-agen tertentu di belakang semua itu. Lepas dari itu, tetapi bagaimana beliau memaknai peristiwa ini. Benar memang dia terjatuh, ada begitu banyak darah di mana-mana, tapi kemudian ditolong. Setelah sembuh, dia mengunjungi si Mehmet ini di penjara. Si Mehmet kemudian setelah keluar dari penjara sempat mengunjungi juga Paulus. Artinya itu benar-benar dia belajar untuk menghidupi kata-kata Yesus ya, cintailah musuhmu. Dan bagi dia kita semua saudara, lepas dari konflik segala macam yang bisa jadi mengganggu, tetapi persaudaraan selalu berada di atas segala-galanya. Dan itu yang sangat membuat saya waktu coba untuk mencari-cari tahu mengenai beliau itu, wah bisa ya manusia gitu ya, kan karena kita juga hidup di dunia begitu, tapi rasa pengampunannya itu, rasa persaudaraannya tuh luar biasa gitu Pater. Dan saya pikir gini ya, mungkin ini kalau kita masuk aja pada pesan-pesan ya, Oma, Opa, Anda semua yang ikut mendengar channel ini ya, mungkin pertanyaannya ya apa yang kita bisa pelajari dari beliau nih, orang kudus ini. Apakah kita tanggal 22 Oktober nanti
misa gitu aja, dengar romonya baca riwayat singkat terus lewat aja, dan itu enggak lah. Baiklah kalau kita bisa belajar itu memaknai juga bahwa dengan inspirasi dari beliau, dari Karl Joseph Wojtyla, kita belajar untuk menjadi gereja yang terbuka. Ya. Kalau di paroki, di lingkungan, lihatlah di sisi kiri kanan siapa yang ada di situ. Ya, saya tahu pasti umat Katolik di Indonesia ini bukan umat yang tertutup, yang gak mau membantu, termasuk saudara-saudara kita yang ada di dalam persekutuan ini kan. Ya, saya tahu Anda membantu mereka-mereka yang tua, yang jompo, ya, dengan kegiatan-kegiatan ini, lalu juga pewartaan lewat channel ini. Ada begitu banyak hal yang Anda mau berjuang untuk itu. Jadilah gereja yang terbuka, jadilah manusia-manusia Kristiani yang belajar untuk mencintai lintas batas. Ya. Yang kedua, kita juga belajar untuk mencintai gereja kita. Ya. Mencintai bukan berarti kita mau membangun ego, sama sekali enggak. Ya. Cinta itu kan punya banyak dimensi. Mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai diri sendiri. Ya. Yohanes Paulus kedua telah menunjukkan dengan baik. Yang ketiga, yang keempat, belajarlah untuk berdoa selalu. Ya, kita berdoa untuk diri kita, berdoa juga untuk orang lain, berdoa untuk oma dan opa kita, ya, orang-orang yang banyak kali kita lupain. Ya, mengapa? Beliau ini selalu berdoa. Saya kagum, dan dia berdoa untuk semua. Bahkan dia berdoa untuk tanah, untuk air, untuk udara. Setiap kali kunjungannya dia selalu mencium tanah di mana dia berpijak. Atau satu attitude dari Yohanes Paulus kedua yang pasti akan menjadi ikon untuk dia. Jadi dimanapun dia tiba di Jakarta, cium tanah Jakarta. Tiba di Syria, cium tanah Syria. Tiba di Amerika, cium tanah Amerika. Jadi dia mau memaknai diri sebagai bagian dari dunia ini, bagian dari ciptaan. Ya. Dan saya kira mungkin itu beberapa hal dari orang ini, ya, Santo Paus Yohanes Paulus kedua. Nama cukup panjang. Gereja akhirnya menggunakannya secara resmi Santo Paus Yohanes Paulus kedua. Jadi jangan lupa ya, tanggal 22 Oktober kita rayakan bersama. Luar biasa, terima kasih banyak Pater Angki untuk kisah mengenai Santo Paus Yohanes Paulus kedua ini yang luar biasa, sangat menginspirasi kita dan tetap membuat saya sendiri gitu ya sebagai orang muda untuk tetap terus menjaga relasi persaudaraan kepada siapapun itu ya Pater. Dan semoga Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang menonton Oke Hari ini bisa juga meneladani apa yang bisa diambil dari Santo Paus Yohanes Paulus kedua ini. Luar biasa. Dan Pater, sebelum kita menutup, mungkin Pater berkenan untuk memimpin doa. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa dengan pengantaraan Dikau dan juga melalui perantaraan Santo Paus Yohanes Paulus kedua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teristimewa mereka yang sakit. Kami tahu bahwa beliau juga mempunyai beberapa kisah mujizat membantu mereka yang sakit. Ya, semoga lewat perantaraannya Engkau juga membantu saudara-saudara kami yang menderita karena sakit penyakit. Teristimewa mereka yang jompo, saudara-saudara kami, oma dan opa. Banyak kali kami yang muda-muda, walaupun bagian dari keluarga, kami melupakan mereka dengan gampang, melupakan mereka di rumah jompo, ataupun akhirnya menyingkirkan mereka dari kehidupan berkeluarga. Ampuni kami atas dosa-dosa itu, dan semoga selalu akan muncul tangan-tangan kasih-Mu seperti kelompok saudara-saudara kami di sini untuk membantu saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Santo Paus Yohanes Paulus kedua, doakanlah kami. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Pater Angki untuk kebersamaan kita. Ya, Jessica. Terima kasih, dan Oma Opa, Bapak Ibu, serta teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke hari ini.